akhirnya sekian purnama aku buat video lagi. Jadi buat teman-teman yang udah lulus tes CPNS, selamat ya. Tapi kan sekarang belum ada ininya ya, persyaratan yang kira-kira apa yang akan disiapkan. Jadi aku mau sharing beberapa persyaratan yang dulu aku sudah sediakan sebelum aku melengkapi pemberkasan aku pada saat penerimaan sebagai CPNS. Oke, yang pertama itu kita melakukan foto ya, pakai memang foto berjas dan berdasi hitam, supaya nanti pas pemberkasan yang dibutuhkan seperti buat SKCK, fotonya seragam semua, nggak pakai lagi foto-foto waktu wisuda atau foto-foto yang tidak formal seperti menggunakan baju biasa. Karena ada beberapa daerah kayak tempat aku itu mintanya fotonya itu semua diseragamkan menggunakan jas dan dasi hitam. Ya, teman-teman sediakan fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, dan fotokopi akte kelahiran. Kalau bisa teman-teman dilegalisir ya. Tapi kalau fotokopi KTP, KK, dan akte kelahirannya itu udah punya barcode, nggak perlu lagi dilegalisir. Karena menurut pengalaman aku tahun kemarin ada teman aku, dia nggak legalisir akte kelahirannya, pas pengumpulan pemberkasan akhirnya dia balik lagi ke daerah asalnya untuk melakukan legalisir. Kan kalau kayak gitu kan repot ya teman-teman, jadi kerjanya tuh kayak 2 kali. Selanjutnya yang ketiga, sediakan memang fotokopi ijazah dari SD, SMP, SMA, kuliah. Nah buat teman-teman yang kayak kuliah D3 kebidanan terus pakai mendaftar CPNS D4 kebidanannya, sebaiknya legalisir semua ya teman-teman dengan akreditasi kampusnya, baik yang swasta maupun yang negeri. Jangan lupa juga akreditasi prodinya ya, kayak aku kan di Poltekkes, jadi ada 2 akreditasi. Pertama akreditasi kampus dan akreditasi prodi, itu dua-dua harus dilegalisir. Untuk materai, kalau aku kemarin kan karena musim-musim CPNS, materai itu kayak susah untuk dicari. Biasanya aku sebelum ke tempat aku kerja, kan tempat aku kerja itu kabupaten. Terus aku kan nggak terlalu tahu tempat di sini. Jadi aku beli memang materai banyak-banyak 10 lembar di kantor pos. Nah di kantor pos itu materainya agak murah meriah. Walaupun hanya beda 1.000-2.000 kan lumayan kalau belinya 10 atau 8 lembar. Sekarang itu menggunakan materai 10.000. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya foto. Foto itu cuci memang banyak-banyak. Ukuran 4x6, 3x4, dan 2x3. Yang sering diminta itu foto ukuran 3x4 dan 4x6. Jadi untuk ukuran 2x3 itu cuci aja sekitar 5 lembar. 4x6 dengan 3x4 itu cuci aja masing-masing 7-8 lembar. Oke teman-teman, lanjut lagi ya. Setelah kalian sudah mempersiapkan berkas-berkasnya, selanjutnya kita buat SKCK ya. Nah SKCK ini teman-teman berlaku 6 bulan. Jadi kalau teman-teman yang udah pernah buat SKCK, bisa dicek kembali tanggal berlakunya sampai kapan. Apabila lebih dari 6 bulan, maka akan dibuat lagi yang baru. Terus untuk SKCK, buat yang teman-teman udah pernah buat ya, tinggal diperpanjang. Tapi kalau seandainya udah mati, jadi buat lagi yang baru. Yang penting ada kartu sidik jari. Apabila tidak ada kartu sidik jari ya berarti mendaftar lagi dari awal. Untuk persyaratan SKCK, untuk ini ya teman-teman, untuk SKCK, fotokopi KTP itu di tempat aku dia minta 2 lembar, KK, akte kelahiran, fotokopi ijazah, dan pas foto 4x6. Terus nanti ada formulir pengisian untuk SKCK ya.
Kemarin di tempat aku itu bayarnya hanya 30.000. Terus nggak terlalu lama juga sih nunggunya. Terus jangan lupa kartu sidik jari. Nah, ini aja sih bedanya dengan teman-teman yang baru buat SKCK. Kartu sidik jari itu lama dibuatnya, ngantri. Jadi kalau buat teman-teman yang udah dinyatakan lulus, sebaiknya buat aja dulu kartu sidik jarinya. Selanjutnya kita buat AK1 atau kartu pencari kerja. Kalau di tempat aku, AK1-nya itu boleh di tempat asal kita. Kan kemarin masih satu provinsi ya, jadi masih diperbolehkan buat SKCK. Buat AK1-nya itu di tempat aku tinggal kemarin. Tapi ada beberapa daerah minta itu AK1-nya atau kartu pencari kerjanya itu di daerah tempat kita mendaftar CPNS. Kalau saya sih lebih baik cari aman saja, buat aja di tempat kalian akan kerja di wilayah mana. Jadi buat AK1-nya di situ aja. Oh iya, kalau buat AK1 kan harus ada ini ya, KTP ya, KTP setempat ya. Jadi buat teman-teman yang kayak belum sempat ngurus, bisa mungkin minta pengantar dari kelurahan untuk perpindahan KTP. Jadi bisa minta pengantar dulu, baru ke kantor pembuatan AK1-nya. Persyaratan AK1 pun nggak terlalu ribet ya teman-teman. Dia cuma minta itu ijazah dari SD, SMP, SMA, kuliah D3 dan D4. Dia juga menanyakan pengalaman kerja. Terus ada juga belangko yang akan diisi. Terus pas foto dia minta yang 2x3 dan 3x4. Jadi teman-teman ikutin aja langkah-langkah yang tadi ya, supaya teman-teman tidak buatnya itu 2 kali. Kayak kemarin teman aku kan di sini pakainya fotonya itu foto biasa, nggak pakai yang jas dengan dasi. Jadi disuruh ulang buat yang baru untuk SKCK-nya, fotonya kan bermasalah. Terus jangan lupa tanya sama penyelenggara CPNS di tempat kalian mendaftar bunyi redaksi untuk persyaratannya itu apa. Kan kayak aku kemarin kan di situ kan untuk pemberkasan CPNS seharusnya kan. Terus aku terus di situ untuk pengangkatan CPNS. Jadi aku untuk buat SKCK-nya itu diulang karena salah bunyi redaksi katanya. Nanti aku lihatkan ya ininya, contoh SKCK punya aku ya. Selanjutnya kita ke tes kesehatan ya. Nanti teman-teman itu diminta buat surat keterangan bebas narkoba, tes kejiwaan, dan tes kesehatan. Jadi untuk buat surat tes kesehatan, surat bebas narkoba ini kira-kira tuh budgetnya sekitar 800.000 kalau tidak salah ingat ya, sekitar itu. Tapi kembali lagi ke tempat kalian berapa sih harganya, kan sesuai dengan tempat kalian mendaftar atau tempat kalian menjalani tes itu di mana. Oke, surat bebas narkoba itu dibuat di rumah sakit ya. Rumah sakit, kalau kemarin aku itu di rumah sakit pemerintah. Kan karena aku di kabupaten, jadi harus di rumah sakit di bawah naungan provinsi. Jadi kalian tanya memang sama penyelenggara dari CPNS-nya itu buat surat keterangan bebas narkobanya ini boleh di mana saja ya, supaya nggak buat 2 kali. Terus tes kesehatan jiwa. Nah ini dia yang lucu. Ini kan soalnya kan banyak. Terus pernah teman aku itu ikut tes ini tidak lulus-lulus sampai 2 kali. Bahkan kemarin itu mereka disuruh mengulang, seandainya untuk ketiga kalinya nggak lulus akan dikonsul untuk ke rumah sakit jiwa. Sempat lucu juga sih kemarin. Yang penting kalau ikut ini sih tes kesehatan jiwa ini, teman-teman itu mungkin sebaiknya istirahat yang cukup, tidak usah terlalu tegang, karena itu akan berpengaruh pada kalian pengisian tes kejiwaan itu. Soalnya kan banyak sekali 500, baru kan harus cepat. Oke, selanjutnya nanti di akun SSCN-nya kalian kan ada itu nanti
surat pernyataan yang akan di-download untuk melengkapi pemberkasan. Kalau aku kan kemarin tahun lalu itu hanya ada 2 sih, yang pernyataan kalau tidak pernah diberhentikan sebagai PNS atau tidak terlibat dalam partai politik. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Insya Allah ada waktu aku bakal buat lagi video selanjutnya.